Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hidayah Amone, saya akan bercerita mengenai rejeki. Rejeki yang memang datang tidak saya sangka sedikit pun. Dan pada saat itu pun juga keadaan saya pun juga lagi terpuruk karena bersamaan dengan COVID ya. COVID pada saat itu di bulan Februari tanggal 25 di situ usaha saya mulai berhenti dan tidak bisa tidak bisa tidak ada aktivitas sama sekali. Ceritanya begini, pada saat itu saya membuat MOU ya, MOU dengan Memorandum of Understanding atau kerjasama dengan salah satu hotel swasta. Kemudian di situ saya siap untuk menjadi pengelolanya. Kemudian beberapa bulan berjalan bagus, saya mendapatkan keuntungan terus. Namun pendek cerita di bulan Desember tahun 2019 kita mulai kacau ya, sebab sudah mulai merebak COVID di negara luar, belum masuk ke Indonesia pada saat itu. Nah kemudian saya harus membayar gaji nih, gaji karyawan dengan servisnya. Karena kalau di hotel itu kan ada gaji ada servisnya itu kurang lebih sekitar 60 jutaan semuanya itu. Kemudian setelah saya hitung-hitung karena memang sepi, saya kurang 10 juta lagi. Saya bingung bagaimana cara membayarnya 10 juta lagi gitu kan. Kemudian pada saat itu saya tidak berpikir seperti itu, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tahajud pada saat itu. Dan kemudian uh, berbarengan dengan itu ada yang ketabrak lagi teman saya di AMC Cileunyi. Kemudian saya ke AMC Cileunyi. Ketika itu saya mau ngambil apa namanya itu bungkusan kecil ya untuk kue untuk yang sakit itu gitu kan. Nah kemudian saya masuklah ke ATM. Nah pada saat saya masuk ke ATM, saya withdrawal mengambil uang 200.000, tapi ketika uang 200.000 saya ambil ternyata saldo saya itu di atas 20 juta. Nah saya kaget, tapi kekagetan itu hanya sebesar aja karena saya fokusnya ke yang sakit itu ya. Terus kemudian saya datang ke yang sakit, ngasih biasa pendek cerita sudah ngasih yang saya bawa, saya makan di Dunkin Donat di situ. Ketika makan di Dunkin Donat saya tetap aja berpikir kok ini kok uang uang ada tadi kok uang banyak gitu kan. Nah, pendek cerita lagi juga, saya keluar dari Dunkin Donat, saya ambil uang itu. Yang 10 jutanya saya transfer ke rekening yang lain, yang atas nama saya juga. Terus yang 10 jutanya saya ambil. Terus kemudian yang dari atas nama saya pun juga yang sudah ditransfer saya ambil pun juga. Jadi 20 juta utuh gitu ya. Nah, pendek cerita, keesokan harinya saya datanglah ke tempat kerja. Kemudian setelah itu saya bilang, alhamdulillah ya kawan-kawan untuk gajian dan servis saya udah ada kata situ. Dengan nada dengan pikiran saya juga kemana-mana karena uang itu kan saya juga tidak tahu uang, uang punya siapa gitu kan. Akhirnya ya udah yang penting saya dapat rezeki aja. Kemudian saya bagikan. Saya bagikan ke beberapa itu sesuai dengan sesuai dengan datanya dibagiin, alhamdulillah mereka pada senang dan saya mohon maaf bukan saya yang salah kata itu karena ini Covid dan pemerintah menutup usaha kita. Tapi alhamdulillah kalian punya uang lah untuk bekal sehari-hari. Nah, pendek cerita setelah 3 bulan kemudian tiba-tiba adalah yang mengklaim perusahaan asing ya menyatakan bahwa ada salah transfer katanya salah transfer ke rekening saya gitu kan rekening PT CP saya gitu kan. Akhirnya karena pada saat itu Covid, kemudian saya juga sudah tidak kerja lagi, bukan tidak kerja lagi ya memang ditutup gitu kan, jadi tidak ada kegiatan. Setelah itu ternyata pelakunya itu juga korupsi di itunya pencucian uang gitu. Jadi tujuan dia itu mentransfer ke kita dulu, nanti setelah itu dia pura-pura salah kirim, kemudian mau diambil uangnya. Cuma karena nasib dia jelek dan nasib kita juga baik, ya kita juga tidak bermaksud jelek. Akhirnya saya juga tidak bisa mengabaikan dia karena sulit untuk menghubungi dia juga gitu. Karena dia itu kawannya dari kawan saya yang HP-nya sudah tidak aktif lagi. Jadi saya menghubungi kawan saya yang berhubungan dengan dia itu udah kacau gitu, udah tidak ada hubungan lagi gitu. Gimana saya mau berhubungan dengan yang transfer atau transfer ke rekening saya, sementara
yang transfer ke rekening saya itu kan berhubungan dengan teman saya, yang notabene teman saya itu HP-nya sudah diblokir, memblokir sendiri gitu. Saya hubungi juga dia tidak bisa dihubungi gitu kan. Nah itulah mungkin saya rasa rezeki yang tidak pernah umatnya duga gitu kan, dan kita juga tidak salah karena kita pun juga mau mengembalikan juga ke siapa, karena di situ lost contact gitu. Karena uang itu adalah uang yang bukan dari benar gitu kan, cuma nyasarnya ke rekening kita gitu. Ya kalau kita sih alhamdulillah aja. Nah itu cerita yang nyata ya, yang terjadi bahwa sebetulnya memang hidup itu adalah misteri gitu. Semoga dari cerita ini bermanfaat dan kita yakin kalau hidup itu adalah misteri dan rezeki akan datang dari yang tidak umatnya duga. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.